Salam bahagia. Perkenalkan, saya Cecep Odim, calon CGP dari SMP Bina Harapan Jati Gede. SMP Bina Harapan Jati Gede adalah salah satu SMP swasta yang didirikan pada tahun 2017, didedikasikan untuk warga-warga terdampak pembangunan Jati Gede. Pada saat ini kami belum mendapat bantuan fisik dari pemerintah, sehingga setiap tahun pelajaran baru kami selalu kekurangan kelas. Kondisi itulah yang pada akhirnya mendorong saya pribadi untuk menerapkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh dari modul 1.1 untuk dijadikan aksi nyata dalam membantu dan atau menyelesaikan permasalahan yang sering kami temui setiap tahun, yaitu kekurangan kelas dan kekurangan ruang untuk berekspresi. Menurut informasi, pada saat ini komite sekolah memiliki dana untuk kegiatan pelepasan kelas 9. Dana itu rencananya akan digunakan oleh komite sekolah untuk menyewa panggung untuk kegiatan perpisahan kelas 9 nanti. Kemudian selanjutnya pihak yayasan pun berencana untuk membangun ruang kelas baru. Namun dananya kurang memadai jika digunakan untuk membangun ruang kelas pada umumnya. Kondisi tersebutlah yang memotivasi saya pribadi untuk mencoba mengusulkan ide dan gagasan kepada pihak sekolah, pihak yayasan, dan komite sekolah untuk mencoba menggunakan dana tersebut digunakan untuk membangun sebuah ruangan belajar dengan konsep ruang terbuka. Nantinya saya mengusulkan ruang tersebut diberi nama dengan Ruang Sasana Kreasi Merdeka SMP Bina Harapan Jati Gede. Kenapa saya mengusulkan nama itu? Karena nantinya Ruang Sasana Kreasi Merdeka SMP Bina Harapan Jati Gede itu bisa digunakan untuk berbagai guna, berbagai manfaat. Di antaranya, satu, bisa dijadikan sebagai tempat untuk unjuk kreasi bakat minat peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, bisa digunakan sebagai tempat rapat, tempat musyawarah, baik pihak sekolah maupun masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya bisa dijadikan sebagai tempat ruang belajar dengan menggunakan konsep merdeka. Ide tersebut saya pikir sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep merdeka belajar, di mana dalam konsep itu dikatakan bahwa semua tempat bisa dijadikan kelas, setiap orang bisa dijadikan guru, dan tentunya pembelajaran yang dilakukan guru sepenuhnya harus demi kepentingan peserta didik. Selanjutnya, dalam mengaksi nyatakan ide tersebut, saya melakukan 3 tahapan, dimulai dari tahapan persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahun depan atau semester depan kita kekurangan ruang kelas ya. Kalau menurut saya pribadi, Bu, berdasarkan pada tahap persiapan, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan ide terkait rencana pembangunan ruang Sasana Kreasi Merdeka SMP Bina Harapan Jati Gede kepada unsur-unsur terkait. Proses sosialisasi diawali dengan penyampaian gagasan terhadap kepala sekolah dan dewan guru. Pada saat forum diskusi itu, saya mencoba menggali harapan dan kekhawatiran terkait rencana pembangunan ruang sasana. Sebagian besar mempunyai harapan yang sama, yaitu memiliki ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan sekolah. Namun, kekhawatiran kami semua terkait dana, karena sepertinya sumber dana yang ada tidak akan mencukupi. Pada kesempatan itu, saya mencoba menguatkan motivasi rekan semua agar memiliki keyakinan bahwa apa yang kami niatkan itu merupakan hal yang baik. Dan insya Allah, asal kami secara kompak bersama-sama ikhtiar, Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan jalan keluar. Untuk menunjukkan kreasinya, bakatnya, minatnya bisa ditampilkan di sana, gitu kan. Termasuk bisa juga memfasilitasi ketika kegiatan festival budaya Sunda dan ketika perpisahan. Ya, jadi ruang sasana itu bisa digunakan oleh kita untuk memfasilitasi bakat minat peserta didik untuk berkembang sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, gagasan dari Pak Cecep sangat bagus sekali untuk pembangunan sasana ya, karena sesuai dengan konsep yaitu Pulau Merdeka ya. Jadi serbaguna ya sasana itu. Ya, kalau dari ibu boleh kita berdiri sasana, namun mungkin dari segi biaya yang dikhawatirkan kan kita
sekolah kecil ya. Ya, berarti kalau ibu kepala sudah menyetujui, berarti kita fix ya. Kita apa namanya ke depannya atau kita berencana untuk membangun ruang sasana untuk mengganti ruang kelas yang belum ada dananya. Nah, mungkin ada beberapa harapan-harapan dari Bapak Ibu yang bisa diutarakan dengan adanya pembangunan ruang sasana itu. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi menurut saya untuk tadi gagasan yang Bapak utarakan terkait dengan pembangunan sasana, menurut saya itu sangat bagus sekali karena memang dengan adanya sasana tersebut kita sebagai guru bisa melihat potensi bakat dan minat peserta didik kita. Ya, betul. Nah, untuk tindak lanjutnya ke depan dari penglihatan kita sebagai guru kepada peserta didik terkait minat dan bakat tersebut itu bisa dijadikan ke depan untuk Mencari bibit ya. mencari bibit seperti bibit rumah toko SN atau Ada SN ya, betul. juga menggali minat bakat peserta didik yang lain. Ya. Itu mungkin. Betul. Jadi apa namanya? Jadi anak-anak tuh bebas ya, bebas mengeluarkan bakat minatnya karena kan sama ini seakan-akan kita memaksa gitu kan untuk dongeng, kita maksa si A, si B. Nah, dengan demikian kan anak dengan sendirinya mengeluarkan ekspresinya sehingga potensi yang terlihat itu betul-betul dari dalam dirinya sendiri. Apalagi mungkin harapan-harapannya yang bisa ada. Ya, saya setuju sama Pak Sandi, Pak. Jadi kan selama ini anak-anak kita itu pemalu ya, Pak. Betul. Apalagi kelas 7 gitu Ya. belum lama kita poles. Nah, jadi dengan adanya kesana ini kita dapat melatih kepercayaan diri mereka. Ya, betul. Ya, melatih jadi mereka. Tadi kita sudah mendengar harapan-harapan dari Bapak Ibu guru dari rencana pembangunan sasana. Nah, sekarang kira-kira apa kekhawatiran yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua terkait rencana pembangunan sasana itu? Ada yang mau berpendapat? Ya. Untuk kekhawatirannya Bu ya, ya Pak. Jadi untuk tadi yang diutarakan dari harapan-harapan itu bagus sekali dengan merujuk kepada IKM ya, sasana belajar yang merdeka. Akan tetapi kekhawatirannya walaupun sasana misalkan kelas merdeka dengan sasana seperti itu, tetap yang kita khawatirkan itu pembiayaannya Pak. Iya, betul. Untuk pembiayaannya bagaimana? Ya, karena kan dana yang tersedia itu Bu hanya bisa mencukupi setengahnya ya gitu. Nah, kalau dari saya pribadi, bagaimana kalau kita lakukan hal yang sudah-sudah? Jadi kita buat semacam proposal online, kemudian kita sebar di komunitas melalui media-media sosial. Atau mungkin ada ide lain untuk penggalangan dana? Ya, proposal bikin pamflet mungkin nanti Bu Siska. Iya, gitu kan. Atau bisa juga ke Baznas atau ke donatur-donatur yang ini. Ya, cuma ini kalau pengalaman yang lalu-lalu biasanya kan ada di antara Bapak Ibu guru yang merasa malu. Ya, yang merasa malu untuk apa? Untuk men-share atau memberikan proposal. Ini kira-kira solusi yang dapat diberikan apa ya gitu untuk teman-teman kita? Atau memang kita siapa saja ya, kita bebaskan saja siapa yang bersedia membantu men-share, kita minta bantuannya. Hanya pun yang misalkan tidak bersedia gitu kan ya tidak apa-apa gitu kan, karena ini kan namanya juga donasi, tidak boleh ada yang sifatnya paksa. Kemudian untuk nominalnya apakah dibebaskan saja atau kita tetapkan? Bebaskan aja. Ya, betul. Biar enak sama orang lain. Ya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama gitu tadi ya. Sekarang coba kalian tuliskan apa harapan-harapan setelah pembangunan ruang sasana kreasi budaya SMP Bina Harapan Jati Gede itu selesai ya. Coba tulis. Tahap sosialisasi selanjutnya yaitu terhadap peserta didik yang sebenarnya menjadi tujuan atau sasaran utama pembangunan ruang sasana ini. Saya kembali mencoba menggali harapan dan kekhawatiran mereka terkait tujuan pembangunan ruang sasana yang kedepannya akan dijadikan wahana untuk
peserta didik bisa melatih dan mengembangkan niat bakatnya di depan semua orang. Harapan mereka rata-rata sama, yaitu berharap dengan adanya ruang sasana ini, bakat dan minat yang selama ini masih terpendam dan belum disalurkan bisa dilatih dan dikembangkan untuk kepentingan diri, dan tentunya diharapkan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Namun, muncul kekhawatiran dari sebagian peserta didik yang belum terbiasa tampil di depan umum. Rata-rata mereka merasa takut, malu, dan tidak percaya diri jika nanti mereka harus menampilkan kreasi mereka di depan umum. Pada saat itulah, lagi-lagi saya berusaha menguatkan motivasi mereka bahwa bisa itu karena biasa. Tiada manusia yang langsung bisa, semuanya harus mengalami proses belajar. Dan tentunya sebelum mereka nantinya secara bergilir menampilkan kreasi, akan ada proses persiapan dan bimbingan dari Bapak Ibu Guru terlebih dahulu. Timbul kalau dilatih, kalau dibiasakan, bisa karena biasa, bisa karena biasa. Siap? Siap. Selanjutnya, saya mencoba mensosialisasikan ide dan gagasan saya kepada komite sekolah pada saat kegiatan sosialisasi PPDB. Kemudian meminta dukungan kepada yayasan dan para tokoh serta donatur selama ini, baik secara langsung maupun lewat komunikasi telepon atau media sosial. Menyampaikan harapan-harapan dari pihak Dewan Guru dan peserta didik agar memiliki ruang untuk berekspresi, juga menyampaikan kekhawatiran akan kekurangan dana dalam proses penyelesaiannya. Alhamdulillah, berkat komunikasi dan koordinasi kami yang intens, semua pihak memberikan dukungan baik moral maupun material. Setelah tahap persiapan dan perencanaan matang, pada akhirnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022, proses pembangunan ruang sasana pun dimulai. Sebagai bahan utamanya, kami menggunakan kayu karena bahan tersebut cukup melimpah di sekitar lingkungan kami. Kami menargetkan pembangunan ruang sasana itu selesai selama 21 hari kerja, sehingga diharapkan pada tanggal 27 Juni 2022 dapat diresmikan sekaligus digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pelepasan kelas 9. Selama proses pembangunan, kami terus berikhtiar menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para rekan di setiap komunitas untuk menjalin donasi. Kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mensosialisasikan terkait pembangunan ini, sekaligus mengajak mereka ikut tergerak hatinya dan bergerak memberikan donasi guna penyelesaiannya. Kami membuat pamflet-pamflet secara online dan mengajak semua untuk tidak malu menyebarkan pesan donasi ini terhadap setiap komunitasnya. Berkat kerjasama semua pihak, alhamdulillah, aliran bantuan baik berupa material seperti uang, makanan, minuman, bahan bangunan, dan atau non-material seperti tenaga, ide, dan saran seolah membantu meringankan beban kami untuk mewujudkan impian kami tersebut. Sampai video ini selesai dibuat, proses pembangunan sudah berjalan 2 minggu. Insya Allah, seminggu lagi bangunan ruang sasana mereka ini akan selesai dan dapat digunakan untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep mereka belajar di SMP Bina Harapan Jati Gede. Banyak kesan dan pesan yang saya pribadi dapatkan selama mempelajari modul 1.1 dan membangun bangunan ini.
Satu hal yang paling penting, keterbatasan sekolah kami dalam hal pemenuhan sarana prasarana selama ini tidak lagi membuat kami rendah diri dan patah semangat. Karena proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak terkekang oleh ruang kelas. Dimanapun bisa dijadikan tempat belajar dan siapapun bisa dijadikan guru. Hal yang paling utama dalam pendidikan sebenarnya bukan sekedar tentang sarana prasarana, namun yang paling penting yaitu bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran yang bisa menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka semua nanti bisa hidup selamat dan bahagia. Saya berkeyakinan dengan adanya ruang sasana kreasi mereka ini, kedepannya akan lahir para sastrawan-sastrawan, seniman-seniman, ahli bahasa, dan ahli-ahli lainnya dari siswa SMP Bina Harapan Jati Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinur Hayati, asal kelas 8. Pendapat saya mengenai pembangunan ruang sasana kreasi merdeka adalah sangat setuju, karena dengan adanya pembangunan ruang tersebut dapat melatih kepercayaan diri mengenai siswa-siswi dalam berani tampil di depan. Pendapat saya mengenai Bapak Cecep Odim adalah beliau sangat mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam mengubah masalah menjadi peluang untuk memerdekakan siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rauf, siswa SMP Bina Harapan Jati Gede kelas 9. Kesan saya terhadap pembangunan ruangan sasana kreasi merdeka ini, menurut saya sangat setuju dengan pembangunan ruangan sasana kreasi merdeka, di mana ini sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama untuk pengembangan bakat-bakat mereka, di mana mereka dapat menampilkan dan menunjukkan bakat-bakat mereka di depan halayak umum. Dan pendapat saya tentang Pak Cecep Odim yang merupakan pencetus pembangunan ruangan kreasi merdeka ini, menurut saya apa yang dilakukan Pak Cecep Odim merupakan langkah yang sangat bijaksana, di mana kita harus memperhatikan bakat-bakat para siswa dan harus mengembangkan bakat-bakat mereka supaya kedepannya lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Yunani, guru di SMP Bina Harapan Jati Gede. Dengan adanya pembangunan sasana kreasi merdeka ini, saya merasa setuju sekali, karena dengan konsep ruangan terbuka lebih banyak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplor minat bakat terpendam mereka selama ini, dan juga dapat melatih kepercayaan diri mereka. Selain itu, saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Cecep Odim selaku sosok inisiator yang selalu mempunyai banyak ide kreatif, inovatif dalam menyusun, mengembangkan program yang dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar. Kesan saya selama saya bekerja dengan beliau, saya merasa mendapatkan banyak inspirasi dan pemahaman baru yang secara tidak langsung dapat melatih dan meningkatkan kemampuan saya dalam pengembangan diri sebagai guru profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.